Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fa ya ibadallah ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini kita sama-sama masih tetap diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan mampu dan bisa untuk kumpul di masjid yang kita cintai. Duduk simpuh, berdoa, merenung, berharap agar kita tetap mendapatkan nilai perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, selamat, barokah, panjang umur, dan istiqomah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mimbar yang sangat relatif singkat ini, khotib ingin senantiasa berpesan atau secara moral berwasiat untuk sama-sama terus tingkatkan kualitas nilai-nilai spiritual kita, nilai-nilai kemanusiaan kita, dengan segala meningkatkan aktivitas kita menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muti'in, menjadi orang yang muttaqin. Itu harapan kita. Tahapan-tahapan orang yang beriman yaitu mentaati akan aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga mendapatkan nilai predikat yang begitu tinggi, yaitu bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang meningkatkan segala nilai-nilai spiritual kita dan meningkatkan nilai-nilai sosial kita. Karena bulan ini mendapatkan nilai-nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merekomendasikan melalui surat At-Taubah tadi bahwa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan depan Muharram, dan yang akan datang lama adalah bulan Rajab, ini disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang mendapatkan nilai-nilai yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan ini bulan Dzulhijjah yang disebut satu Ashhurul Hurum, yang kedua adalah disebut dengan musimul hajj ataupun disebut dengan bulan haji. Tentunya saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, mudah-mudahan semuanya di sana mendoakan kita mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah, sehingga pulang ke tanah air memberikan nilai kebaikan dan keberkahan untuk bangsa, negara, dan kita semuanya. Dan yang kita yang ada di Indonesia yang belum bisa berangkat, tetap optimis dan harus niat berangkat ke sana. Paling tidak, kalaupun belum bisa ke sana, di sini ada perintah yang dilaksanakan oleh kita melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
yaitu kita disuruh berkorban yang ada di tanah air agar kita mendapatkan nilai-nilai kemuliaan, mendapatkan nilai-nilai keberkahan, dan mendapatkan nilai-nilai yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sendiri menyitir di dalam hadisnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma min amalin as-salih ahabba ilallahi ta'ala min ayyami ashri Dzul Hijjah." Sebagian riwayat min ayyami Dzul Hijjah. Tidak ada amal yang terbaik, amal yang mendapatkan nilai legalitas yang tinggi di hadapan Allah, yaitu amal kita, ibadah kita, korban kita, haji kita, sodakoh kita, wajib sunnah semuanya, kecuali bulan ini, yaitu bulan Dzul Hijjah, dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal min asyri Dzul Hijjah, yaitu dari 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," qalu, biasa sahabat, "qalu ya Rasulullah." Mereka mengatakan, menanyakan, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apa termasuk jihad membela agama Allah? Qala, kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa la yarji bidzalik." Bayangkan, termasuk jihad kalah. Ada orang berteriak bulan ini pengen jihad ke Palestina, kalah sama orang yang korban, kalah sama orang yang sodakoh banyak di negerinya, kalah sama orang yang iktikaf di masjid yang kita cintai, kalah sama orang yang mampu dan bisa menghatamkan Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah," tidak termasuk jihad, karena jihad di bulan ini tidak mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah di bulan ini sebelumnya disebut dengan bulan Dzul Qa'dah, duduk aman santai, disebut dengan wad'ul harb, yaitu peletakan senjata, tidak diperbolehkan untuk perang, tidak diperbolehkan untuk melawan orang kafir, kecuali mereka adalah menyalahi perjanjian, menyalahi aturan, baru Rasulullah memerintahkan untuk perang dan jihad. Tetapi dasarnya pada kata Rasulullah, bulan ini bulan aman, nyaman, tentram, sehingga disebut dengan wad'ul harb, yaitu bulan gencatan senjata. Tidak diperbolehkan perang. Wala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan berbuat dolim kepada dirimu sendiri ataupun kepada orang lain di bulan yang mendapatkan legalitas yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena itu mari kita tingkatkan di bulan ini. Yang ada di Indonesia, usahakan kita bisa berkorban. Karena korban ini ada pendapat ulama yang lain disebut wajib. Asalnya sunnah muakkad. Tetapi kalau melihat hadis, "Man kanat lahu sa'atun falam yudhqi fala yaqrabanna musallana." Satu sisi Rasulullah mengatakan, "Wa man kanat lahu sa'atun falam yudhqi famata yahudiyan aw nasroniya." Kalau melihat hadis ini mengancam kita, mereka yang sudah dikasih rezeki yang banyak, kemampuan, tidak mau berkorban, jangan deket-deketin musola saya, kata Nabi. Artinya tidak pantas kalau orang ahli sujud, ahli sholat, ahli ke masjid disuruh korban tidak mau. Dia mampu dan bisa untuk membeli yang lain, kendaraan dunia dia mampu beli mobil yang mahal, kredit mobil, giliran kredit untuk kendaraan akhirat dia tidak mau. Itu diancam oleh Rasulullah, yaitu silakan milih matinya Yahudi ataupun mati Nasrani. Na'udzubillah wa na'udzubillah minna. Karena itu para hadirin jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri menyetir di dalam surat Al-Fatir ayat
32. Summa awrasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairi bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kalau kita tafsirkan mungkin lama, saya terjemahkan secara bahasa kita. Manusia itu ada 3 tipologi lah, ada 3 kelompok karakter manusia. Pertama, manusia itu ada wa minhum dzalimun li nafsihi, diberikan fasilitas, diberikan agama, diberikan masjid yang bagus, aurasnal kitab, itu ditafsirkan ya Quran. Quran isinya banyak sekali dalam berbagai aspek, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek negara, aspek keagamaan, aspek-aspek yang lain. Itu makanya di situ summa aurasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina. Yang pertama, orang diberikan kenikmatan faminhum dzalimun li nafsi. Mereka zalim dengan sendirinya. Siapa yang zalim? Yang tidak merespon kebaikan. Dia diajak kebaikan, cuek bebek. Tidak ada getaran hati, tidak ada keinginan untuk memanage, merespon agar kita mampu dan bisa melaksanakan ajakan itu. Karena kita itu, kata Nabi, adalah umatul ijabah wa ummatud dakwah. Kita ini adalah umat terakhir, umatul ijabah, artinya harus merespon daripada apa ajakan kebaikan. Umatud dakwah, apapun kita kena ajakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, standar, statis, tidak dinamis, monoton. Sodakoh ya segitu, sholat wajib tidak pernah berjamaah segitu-gitu saja, sunnahnya qobliyah ba'diyah belum, apalagi sampai duha, apalagi sampai tahajud dan sebagainya. Pokoknya standar gitu, di bawah standar. Tetapi yang paling ideal, yang paling bagus, yang diharapkan Allah, wa minhum, mereka adalah sabiqum bil khairi bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Mereka yang hidupnya selalu berkompetisi, kompetisi secara kompetitif. Artinya hidup ini harus bersaing di dalam kebaikan, bersaing di dalam ekonomi, bersaing di dalam kebaikan, bersaing di dalam ibadah, dalam berbagai aspek agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Maka hidup kita irsabikum bil khairi bi idznillah. Kalau kita mampu dan bisa merespon mana yang terbaik, mana yang diajak untuk kebaikan dunia dan akhirat, kita merespon, maka Allah akan memberikan titel kepada kita, dzalika huwal fadlul kabir. Mereka yang akan mendapatkan nilai keutamaan kemuliaan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala yanalu ahdi dzalimin. Kalau zalim tidak akan mendapatkan anak nabi ke, anak siapa ke, anak kiai. Kalau berbuat zalim tetap tidak akan mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketentuan Al-Qur'an. Karena itu Nabi Ibrahim ditanya, qila li Ibrahim alaihissalam, la itahi li ayyin ittahadaka Ibrahim khalilan. Kenapa kok Ibrahim sekarang meningkat kok? Bulan Dzulhijjah langsung meningkat. Dulunya Nabi Ibrahim susah. Dulunya Nabi Ibrahim terpelit ekonomi. Dulunya Nabi Ibrahim di Mekah tidak terkondisi. Beliau kemana-mana sampai ke Palestina. Tapi karena bulan Dzulhijjah, dia adalah meningkat ibadahnya, meningkat nilai spiritualnya, meningkat nilai sosialnya, meningkat nilai kemanusiaannya. Nabi Ibrahim mendapatkan nilai yang begitu tinggi, yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktornya cuma 3. Yang pertama apa? Akhtartu amrullah ala amri ghairihi. Selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah yang lain. Itu kalau pengen meningkat, pentingkan Allah. Yang kedua, mahtamamtu wa ma takaffalali. Tidak pernah terbebani hidup untuk melaksanakan syariat, tidak pernah terbebani hidup melaksanakan agama, tidak pernah terbebani Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Apapun yang telah diperintahkan Allah, langsung siap dan siaga. Itu ciri orang yang mendapatkan nilai kemuliaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah wa ma ta'asyu wa ma taghaitu illa ma'ad-dhafi ay illa bil jamaah.
Nabi Ibrahim, meningkat nilai sosialnya siang malam Nabi Ibrahim untuk mengajak fakir miskin, mengajak sekitar orang-orang yang tidak punya, yang pengen merasakan daripada nikmat yang telah diberikan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim, 3 faktor ini yang bisa menyebabkan Khalilullah mendapatkan tingkat Khalilullah, yaitu mendapatkan nilai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang amat singkat ini memberikan sebuah sugesti informasi kita agar di bulan Dzulhijjah ini meningkat nilai-nilai sosial kita, meningkat nilai-nilai spiritual kita, meningkat nilai-nilai ibadah kita, sehingga kita tetap sehat, selamat, barokah, panjang umur, dan selalu kita melaksanakan dengan komitmen konsekuen dan konsisten apa yang telah diajak dan diajarkan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar yurgoman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji kau ilaha illa yaumil qiyamah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdu wa rasul sayyidul isi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi selamat tasliman katsira. Fa ya ibadallah ayyuhal mu'minun ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala sholati wa khudul jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah ta'ala amrukum bi amrin bada fi bi nafsi wa Nabi Malik wa Qudsi. Faqad qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'awat wa ya rafid darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya wa'ijal islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtada wal musyrikin a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amatikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.